Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ilmu Indra Study. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang managing files. Langsung saja kita ke materi-materi yang akan kita bahas. Di sini materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu struktur directory pada Linux. Yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, yang keempat ada special character, yang kelima ada membuat file dengan touch, yang keenam ada perintah ls advance, yang ketujuh ada membuat directory mkrd, yang kedelapan ada perintah gf, dan yang kesembilan ada perintah mv, yang terakhir ada perintah rm. Di sini kita langsung ke struktur directory pada Linux saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada gambar yaitu struktur directory pada Linux. Nah, di sini yang terdapat paling atas ini namanya adalah slash ya, teman-teman. Nah, slash itu disebutnya dengan root. Root ini adalah user yang memiliki akses paling atas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada home. Ini home ya. Home ini adalah tempat user berada. Jadi, kalau kita buka home akan memunculkan user pada Linux ya teman-teman. Nah selanjutnya ada USR atau user. Jadi USR ini adalah tempat untuk menyimpan file-file instalasi ya teman-teman. Oke, di sini pada Windows itu contohnya pada program files di local disk. Nah, di sini ada program files x86, kita pencet, kita klik. Nah di sini adalah isinya file-file instalasi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya directory etc. Namun pada struktur tidak terdapat directory etc. Jadi saya akan jelaskan saja ya teman-teman. Jadi directory etc itu adalah directory yang menyimpan konfigurasi pada server ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya masuk pada Nah, teman-teman, di sini saya sudah login di Debian. Di sini langsung saja kita cari files. Kita klik. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan Debian versi 13 ya. Jadi di sini tidak tersedia order location untuk bisa ke root. Nah, di sini kita bisa ketikkan / lalu kita enter. Dan teman-teman, di sini sudah berada di root. Kita coba buka home-nya ya. Open. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ada username saya yaitu Dia Damayanti. Jikalau teman-teman ingin membuat username baru atau user baru, itu akan muncul di sini ya teman-teman.
Kima. Mak. 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 Iya. Itu ya, Bu? Iya. Oke teman-teman, di sini saya akan keluar dulu. Nah, di sini kita pergi ke titik 3 ini, lalu kita ke properties. Nah, di sini jadi di sini itu parent foldernya itu tidak ada. Ya teman-teman, kita coba masuk lagi pada home-nya. Nah, di sini kita klik titik 3 ini, lalu kita ke properties. Nah, di sini parent foldernya itu tidak ada ya teman-teman. Parent foldernya itu root. Nah, di sini kenapa sih kok root itu enggak home? Karena parent folder ini akan menampilkan si folder di atasnya ya teman-teman. Karena si folder home ini di atasnya adalah folder root. Jadi di sini tertulisnya adalah root ya teman-teman. Kita coba keluar, cek lagi propertiesnya. Nah, teman-teman, di sini coba kita buka yang file data.md ini. Kita open. Nah, di sini kita ada titik 3, lalu kita ke properties. Nah, di sini parent foldernya home ya. Karena si folder data.md itu atasnya adalah folder home dan folder root ya, teman-teman. Dan di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Jadi navigasi path ini ada 3 poin, yaitu CD, PWD, dan LS. Teman-teman, jadi untuk CD ini berfungsi untuk berpindah dari suatu direktori ke direktori lainnya. Nah, untuk yang PWD ini untuk menentukan posisi kita
di mana gitu. Jadi misalnya teman-teman itu lagi di home, nah teman-teman bisa ketikkan pwd di situ, pasti akan muncul di home lagi karena posisinya kita ada di home ya teman-teman. Selanjutnya ada ls. Jadi ls mengetahui adalah beberapa file atau folder dalam suatu directory ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan ls, kita enter. Nah, teman-teman di sini di sini sudah terdapat file-filenya ya, yaitu ada bin etc, terus ada opt-room, scvar, root home, terus ada banyak lagi. Nah, semisal teman-teman ingin masuk ke kita enter, lalu kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah terdapat file-filenya ya teman-teman. Di sini ada bin, etc, ini sama ya teman-teman, ada bin, ada etc juga. Nah, misal teman-teman ingin masuk ke bin, bisa ketikkan perintah cd slash. Nah, teman-teman di sini banyak file-filenya, yaitu adalah bin, etc, terus ada run juga. Astagfirullahaladzim. Sorry. Nah, ini sama ya teman-teman, sama seperti yang di files ini, ada bin, ada etc, ada run. Nah, untuk masuk ke binnya, teman-teman bisa mengetikkan cd slash bin, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan ls. Nah, teman-teman di sini ada beberapa file yang ada di dalam bin ya teman-teman. Di sini banyak banget nih file-filenya. Kita juga bisa cek pada di bin ini juga teman-teman. Nih, banyak banget ya teman-teman ini file-filenya. Oke, lanjut kita ke obsolete
materi yang ketiga yaitu absolute vs relative path. Jadi di sini terdapat 2 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah absolute path, yang kedua adalah relative path. Yang pertama, absolute path itu merupakan perintah untuk masuk ke directory dengan menggunakan tanda slash. Slash itu adalah lambang dari root. Tetapi jika relative path itu tidak menggunakan tanda slash. Secara umum, itu absolute path ini itu suatu file atau folder yang dimulai dari root yang dilambangkan dengan garis ini ya, tadi yang saya sudah bilang itu slash. Teman-teman di sini contohnya teman-teman dari home ini teman-teman mau masuk ke bin. Di bin ini terhalang oleh USR. Jadi karena home itu terhalang oleh USR, kita harus menggunakan perintah cd ada slice-nya ini ya teman-teman. Karena dari si bin ini ada di atasnya masih ada USR. Lalu sebaliknya jika ketika kita dari USR mau ke bin, dia itu tidak menggunakan yang tanda slice itu ya teman-teman. Dia tuh menggunakan tanpa garis ya teman-teman, atau tanda root. Kita ke perintah teman-teman di sini saya sudah di file dan di kontrol panelnya. Di sini saya masuk ke pertamanya kita masuk ke root dulu, habis itu kita masuk ke folder etc. Kalau sudah kita masuk ke Apache 2. Ini kita masukkan passwordnya. Untuk di sini kita ketikkan su. Di terminalnya kita ketikkan su. Di sini kita masukkan, setelah itu saya akan masuk ke folder yang Apache 2. Langsung saja kita ke yang di terminalnya. Teman-teman di sini kita ketikkan perintah su. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Teman-teman di sini saya akan masuk ke folder etc ya. Nanti di sini saya akan masuk ke Apache 2. Untuk di terminalnya di sini kita ketikkan su.
Nah, teman-teman, kalau di sini kita ketikkan su, kita enter, masukkan password. Nah, di sini kita ketikkan cd slice etc slice c2, kita enter. Kita enter saja. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah pwd. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah pwd. Ini saya sudah masuk ke yang etc slice apache2 atau root apache2, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk di Debian server etc slice apache2 atau root 2. Kalian yang relatif pad ya, teman-teman. Ini kita keluar dulu dengan perintah. Nah, di sini kita langsung ke yang relatif pad ya, teman-teman. Dan kita keluar dulu ya. Nah, setelah itu kita akan coba masuk ke yang etc tadi seperti tadi dan apache2 ya, teman-teman. Tapi kita bedanya tidak menggunakan slide. Jadi jadi kita akan coba masuk ke etc tadi dan ke apache2, bedanya itu tanpa slice. Masuk ke direktori yang tadi, kita itu harus masuk dulu ke dalam si etc-nya ya, teman. Kita akan Nah, untuk masuk ke direktori yang tadi, kita harus masuk ke etc-nya dulu ya, teman. Nah, di sini kita lalu kita enter. Nah, di sini kita coba untuk cek dulu dengan perintah pwd. Nah, kita sudah berada di etc ya, teman-teman. Setelah itu kita coba yang Nah, teman-teman, di sini kita ketikkan cd slice etc lalu kita enter. Kalau sudah, di sini ketika kita ketikkan pwd lalu kita enter. apache2 ya, teman-teman. Kita ketikkan cd lalu apache2. Nah, setelah itu kita ketikkan pwd ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke yang apache. Dan teman-teman, kita di sini ketikkan cd apache2 lalu kita enter. Kalau sudah, kita ketikkan pwd. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di etc slice apache2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan pada si terminal di Debian ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tanda yang ini, yang seperti ombak seperti ini. Nah, di sini saya akan mengetikkan su, lalu kita enter, terus masukkan kata sandi. Nah, jadi tanda lengkung yang seperti ini. Tanda yang seperti ombak ini menandakan bahwa kita sedang berada di direktori home ya, teman-teman. Jika kita sudah masuk, itu kita akan melihat ya, teman-teman, di sini direktori home ini. Tapi kenapa sih tidak ada tanda lengkungan seperti ini? Tanda yang seperti ombak seperti ini. Jadi perlu diingat kalau direktori home pada root
itu berada di directory root ya teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke directory root dengan perintah cd slice root, terus kita enter. Nah, ini sudah muncul tanda lengkungannya ya teman-teman. Jadi ini kita sudah masuk di directory home ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tanda $. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang akan menjelaskan. Nah, jadi udah masuk itu kita akan melihat ya teman-teman di direktoran. Jadi semisal kita user root itu tandanya Nah, selanjutnya di sini ada tanda dolar ya teman-teman. Tanda dolar ini menandakan bahwa kita ini adalah user biasa. Tanpa dolar ini menandakan bahwa kita ini, jadi semisal kita user root itu tandanya akan pagar ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, ini ya teman-teman. akan pagar ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, ini ya teman-teman, tandanya itu akan pagar ya teman-teman. Kita akan coba ya teman-teman. Itu kita ketikkan su, lalu kita Nah, teman-teman, di sini tandanya itu akan pagar ya, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan tanda titik ini ya. Jadi, tanda titik itu untuk melihat apa saja isi dari directory tersebut ya, teman-teman. Jadi, kita akan coba dengan perintah ls lalu titik, lalu kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman, ada desktop, dokumen, gambar, musik, publik, dan lain-lain. Nah, di sini kita coba menggunakan perintah lain ya. Di sini saya akan menggunakan cd slice Dan di sini saya di direktori itu ada desktop, dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Isinya di direktori itu ada desktop, dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan, lalu kita ketikkan
itu saya akan coba masuk ke folder Apache 2 ya teman-teman. Kita gunakan perintah. Nah, di sini kita coba menggunakan nah gini kita coba menggunakan perintah yang lain ya teman. Dan di sini kita ketikkan cd slice lalu kita enter. Terus nah di sini kan kita ketikkan ls terus titik. Nah, di sini juga banyak ya teman-teman file-filenya. Jadi titik itu fungsinya untuk melihat isi dari directory tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tanda titik 2 ini. Jadi tanda titik 2 itu untuk melihat parent folder. Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke directory etc ya teman-teman. Kita menggunakan perintah cd slice etc. Enter. Nah, setelah itu saya akan cek dulu isinya dengan perintah ls titik. Nah, di sini foldernya banyak ya teman-teman isinya. Nah, setelah itu saya akan coba masuk ke folder Apache 2. Teman-teman, kita gunakan perintah cd slice cd Apache 2. Di sini saya sudah masuk ke folder Apache 2 ya teman-teman. Kalau sudah kita ketikkan pwd. Nah, di sini saya sudah berada di Apache ya teman-teman. Di sini saya ketikkan cd titik. Nah, di sini terlihat kalau parent directory-nya itu kita ada di etc ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini materinya yang keempat sudah selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita ke materi yang kelima yaitu langsung saja kita buka Debian-nya. Di sini kita perintahkan ls ya teman-teman. Nah, isinya itu sama ya teman, yaitu ada dashboard, dokumen gambar musik, beberapa template dan lain-lainnya. Di sini selanjutnya kita akan membuat file supaya nanti berada di sini ya teman-teman. Untuk membuat file tersebut kita menggunakan perintah touch, kita enter. Maaf teman-teman, jadi kita tekan touch. Terus sini saya akan menamai filenya itu test.txt. Kita enter. Nah, coba kita cek ya teman-teman, sudah ada atau tidak. Kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada filenya. Kita lihat di filenya di sini memang sudah ada. Coba kita hapus. Nah, di sini kita ketikkan lagi ls. Nah, di sini kita ketikkan lagi ls. Nah, ini sudah tidak terdapat ya karena sudah dihapus. Selanjutnya saya akan buat file supaya berada di dokumen tanpa membuka folder dokumen ya teman-teman. Caranya kita menggunakan perintah touch dokumen
Nah, di sini saya akan namainya yaitu GTXT. Nah, terus kita enter saja. Kita ls untuk melihatnya apakah sudah. Nah, di sini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, kita cek di filenya ini. Nah, ini dia teman-teman, sudah terdapat GTXT-nya. Nah, kita coba lagi dengan perintah yang sama, yaitu misalnya touch, misalnya itu touch document size txt. Nah, terus kita enter, terus kita ls melihat. Nah, ini di sini sudah terdapat ya teman-teman, ada file txt dan gtxt yang saya buat di sini. Nah, materinya sudah selesai, lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka terminal. Kemudian saya akan coba mengetikkan perintah ls, kita enter. Nah, di sini filenya sama ya kayak tadi, desktop, dokumen, gambar, musik, dan lain-lain. Nah, kita coba untuk ketikkan ls lalu min a. Nah, di sini muncul berbeda ya teman-teman dengan yang di atas ini. Jadi untuk ls-a itu digunakan untuk memunculkan folder-folder tersembunyi atau directory hidden ya teman-teman. Jadi jadi berbeda dengan yang ls biasa. Selanjutnya ada juga perintah ls min l. Nah, di sini berbeda lagi ya teman-teman tampilannya. Jadi untuk ls min l itu digunakan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang folder yang ada ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ada tanggal terakhir dibuka. Nah, ini ya teman-teman ada. Nah, ini dari folder desktop ini terakhir dibuka adalah April 29. April tanggal 29 di jam 13.14. Nah, di sini juga kita bisa menggabungkan dua perintah tersebut dengan cara ls min al. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan lebih detail tentang folder-folder sembunyi atau hidden directory ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah di terminal. Nah, di sini kita akan ketikkan ls terlebih dahulu. Kita enter. Nah, di sini isinya seperti biasa ya, itu ada desktop, terus ada Nah, seperti biasa, kita sudah di dalam Debian di terminalnya ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita ketikkan perintah ls terlebih dahulu untuk melihat. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, ada file desktop, dokumen, dan lain-lain.
Yang di sini, nah bagaimana sih caranya kita membuat directory baru? Ya, kita bisa masukkan kode mkdri, terus kita kasih nama ya directory-nya. Misal kita kasih nama direct new, terus kita enter. Teman-teman, jadi di sini kita mengetikkan perintah mkdir. Nah, di sini direktorinya namanya terserah kalian. Misalnya di sini saya memakai direct new, terus kita enter. Terus kita ls. Nah, di sini sudah terdapat ya, guys. Ya, teman-teman. Direct new-nya. Selanjutnya kita akan ketikkan perintah cd slice saya tidak bisa masuk ke di sini kita ketikkan perintah cd slice test txt. Kita enter. Yang di sini saya tidak bisa masuk ke directory test.txt. Nah, coba kita masuk ke directory yang tadi kita buat, yaitu cd, lalu kita tulis nama directory yang tadi. Gunakan nama kita akan masuk ke directory. Nah, di sini saya sudah masuk pada directory yang sudah saya buat.
Nah, di sini teman-teman, saya sudah masuk ke directory yang saya buat. Jadi saya membuat lagi tadi karena ada trouble. Nah, ini namanya adalah direct news. Nah, ini saya sudah ketikkan sama yang tadi. Nah, ini kita sudah ketikkan yang sama yang seperti tadi. Kita sudah masuk ke directory yang saya buat tadi. Sehingga kita akan cd titik 2 maaf cd spasi titik 2 lalu kita enter. Nah, di sini kita clear saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sebuah directory yang di dalamnya itu ada directory lagi ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa mengetikkan mkdri mk mkdir ini, terus kita tekan dir 1, terus kita enter, terus kita ketikkan lagi mkdir 1, terus kita slice di1, terus kita slice di2, terus di2, terus kita enter, lalu kita tulis lagi mkdir di1, terus kita slice di2, terus kita slice lagi di3, kita enter. Kalau sudah, kita ketikkan ls di sini. Nah, di1 itu sudah terdapat ya di sini. Nah, untuk yang di2, di3-nya itu ada di dalam file di1-nya ini ya teman-teman. Ada di folder di1-nya ini. Nah, di sini kita ketikkan perintah cd dir di1, maaf. Mau ketik apa ya? Sudah saya buat lagi ya teman-teman. Ini nggak ada ya teman-teman, yaitu di sini akan coba teman-teman bisa lihat di dalam dir1. Betul ya teman-teman, terus kita kasih ls. Nah, teman-teman, di di1 ini ada di2 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan cd di2, terus kita enter, terus ls. Nah, di sini di di2 ini isinya adalah di3 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bikin lebih dari 3, misalnya dir4 itu masih di3 itu masih ada lagi. Nah, pastinya juga di dalam di3 itu ada 4. Lalu teman-teman masuk ke di3 itu pasti akan muncul di4 ya teman-teman. Tapi di sini saya akan membuatnya 3 saja. Nah, di sini saya akan sudah sampai di3 saja. Nah, di
DI3 ini nggak akan ada file lagi seperti DI4 ya teman-teman. Kita coba aja, kita ls, kita ketik cd DI3, terus kita tekan ls. Nah, di sini tidak terdapat ya teman-teman, karena saya sudah membuatnya itu hanya 3 saja. Nah, di sini kita akan kembali ke home dengan perintah cd terus slice. Sini saya akan mengetikkan cd home slice username ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah kembali ke home ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan melihat perbedaan antara file directory dan file biasa. Di sini kita akan perintah ls lalu min l. Kita enter. Lalu di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk directory itu tidak terdapat huruf D ya teman-teman. Untuk file biasa itu tidak ada huruf D-nya. Kita lanjut. Nah, di sini materinya sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke materi ya, yang selanjutnya kita ke materi perintah cp. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam file dan terminalnya. Perintah di sini. Nah, di sini untuk cara mengcopy di file ini cukup mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, caranya kalian cukup copy saja file yang di sini, yang di file ya teman-teman. Saya boleh di dokumen. Terus ini klik kanan. Terus kita salin. Terus kita akan menyalinnya itu di home saja ya teman-teman. Terus kita terus kita tempel ya di sini. Nah, ini udah ada ya teman-teman file txt yang tadi saya copy. Nah, itu cara mengcopy di file ya teman-teman. Nah, ini dari dokumen ke home. Untuk yang di terminal caranya berbeda ya teman-teman. Kita menggunakan perintah cp di sini. Di terminal kita menggunakan perintah cp lalu dokumen karena saya mengcopy dari dokumen ya teman-teman. Lalu saya akan slice file apa yang akan teman-teman copy ini ya. Di sini saya akan copy yang etxt. Jangan lupa teman-teman taruh di mana. Di sini saya akan taruh di home. Terus kita ketikkan username.
terus kita enter. Nah, kalau sudah, kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah terdapat ya, sudah di copy, yaitu ada ada file e.txt ini yang tadi saya copy. Teman-teman, untuk mengcopy dua file yang ini, teman-teman harus sekaligus itu menggunakan perintah cp e.txt size txt lalu desktop size, kita enter. Nah, teman-teman, maaf, jadi kita ketiknya itu adalah cp e.txt lalu spasi terus txt, terus di sini kita ketikkan desktop, terus kita slice, terus kita enter. Nah, di sini teman-teman saya nah ini ya teman-teman, kita sudah masuk. Terus di sini kita ketikkan lagi ls desktop. Nah, ini sudah terdapat ya teman-teman, sudah dikopikan, yaitu ada e.txt dan g.txt. Nah, misal teman-teman ini mengcopy di dokumen atau dimanapun itu filenya itu banyak dari A sampai Z, nah itu kan akan mengcopy semuanya. Jadi kan tidak mungkin jika harus ketik satu-satu A, txt, b, txt sampai Z, itu kan terlalu banyak ya kayak teman-teman. Nah, itu caranya teman-teman bisa mengakalinya dengan bintang. Contohnya seperti ini, kita ketikkan cp lalu bintang Nah, jadi lalu cp titik terus txt. Nah, jika filenya
Nah, kalau filenya berbentuk txt itu akan otomatis tercopy ya teman-teman. Kalau filenya sama yang namanya txt ini, teman-teman, itu akan tercopy semuanya. Saya akan taruh di publik. Kita enter. Nah, di sini ketikkan ls publik ya teman-teman. Nah, ini udah ya, karena file txt saya itu ada hanya txt dan txt saja. Nah, di sini file yang berbentuk txt itu hanya ada 2 saja ya teman-teman. Sini kita akan mencoba mengcopy directory ya teman-teman, bukan file lagi tapi directory. Kita gunakan perintah ls min ls min 1, kita enter. ls di sini sudah ada yang Maaf teman-teman, jadi pentingnya itu ada ls di1. Nah, sudah terlihat ya teman-teman bahwa isi dari di1 itu adalah di2. Gimana sih cara menggabung di1 dan di2? Jadi untuk perintahnya itu adalah cp min r, lalu ketikkan di1 slash di2. Kita enter. teman-teman layer 1. Nah, teman-teman, di sini kita ketikkan cp min r terus di1 slash di2. Terus di sini teman-teman harus sertai dengan mau menyimpannya di mana ya. Saya akan menyimpannya di home. Sini kita slash home, terus kita ketikkan username kita. Nah, lalu kita enter, terus kita ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, ada dir1, di1 dan di2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk di terminal dan file. Langsung saja kita di sini di terminal kita ketikkan ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file yaitu txt dan txt yang sudah kita copy sebelumnya. Nah, untuk cara mengubah nama yang txt ini, kita caranya dengan ketikan mv
txt, lalu kita ketikkan nama yang akan kita ganti, misalnya f.txt. Nah, yang pertama itu adalah mv, yang kedua ada gtxt, yang kedua itu adalah nama file yang akan dia ganti, dan yang ketiga ini adalah nama file yang diganti. Ya, kita enter. Kalau sudah di sini, ini sudah berganti ya teman-teman, yang tadinya gtxt jadi f.txt. Nah, di sini kita ketikkan ls. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, jadi f.txt. Nah, jadi mv ini bisa digunakan untuk memindahkan file. Nah, di sini kita akan coba pilih dulu file mana yang akan dipindah. Saya akan memilih filenya di dokumen. Nah, di sini saya akan pilih file txt. Ya, txt. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Di sini saya akan Pemerintah Nah, teman-teman, di sini saya akan menuliskan mv, terus kita tuliskan kita akan menggunakannya itu dari mana, yaitu dari, kan saya dari dokumen ya, kita tuliskan dokumen, terus kita ketikkan file yang akan kita copy, itu txt, lalu kita akan memindahkannya kemana, yaitu saya akan ke home. Terus di sini kalau tidak mau ribet, teman-teman tinggal ketikkan titik saja, kita enter. Nah, kalau sudah di sini kita ke home, kita lihat. Nah, di sini txt-nya sudah pindah ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir.